Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qismusani, bagian yang kedua, lamhatun fi ulumil Quran wa tijahad tafsir, dari kitab Lamhat fi ulumil Quran wa tijahad tafsir. Sayakunul kalamu fi hadzal qismi minal kitabi fi abwabin salasah. Jadi pembahasan dalam bagian yang kedua ini akan dibagi menjadi 3 bab. Al-babul awal usul tafsir, bab pertama tentang usul tafsir. Bab yang kedua tarikh tafsir. Wal babus salis ittijahatu tafsir, yaitu pendekatan atau metodologi tafsir. At-tafsir. At-tafsiru fil lughah, tafsir secara bahasa, yakni al-idah wa tabyin, itu menjelaskan. Idah itu jelas, wa tabyin dan mengurai. Idah itu bisa terang, tabyin itu jelas. Wa waznuhu taf'il, dari wazan taf'il, minal fasaro, wa huwal bayan wal kashf, jadi maknanya adalah bayan dan al-kashf, menyingkap. Qala Allah Ta'ala wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. At-tafsiru fil istilahi, makna tafsir secara istilah, wa ilmun yufhamu bihi kitab Allah, yaitu ilmu yang dengannya diketahui atau dipahami maksud dari Al-Quran al-munazzali ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayana ma'anihi, itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad serta penjelasan maknanya. Wastikhraji ahkamihi wa hikamihi, serta mengeluarkan atau mengistinbat hukum-hukumnya juga hikmah-hikmahnya. Wastimdadi dzalika min ilmil lughati wan nahwi wa tasrifi wa ilmil bayan wa usul fikhi wal qiraat. Tafsir itu membutuhkan ilmu bahasa, nahwu, sharaf, ilmu bayan, usul fikih dan qiraat. Wa yahtaju li ma'rifati asbabin nuzuli wan nasikhi wal mansukh, juga membutuhkan pengetahuan, pemahaman tentang asbabun nuzul, ilmu nasikh wal mansukh juga. Wa qalu fi ta'rifihi, sebagian ulama berpendapat tentang definisinya, itu huwa ilmu bahisin an makna nazmil Qur'ani, yaitu ilmu yang membahas tentang makna susunan Al-Quran, bihasbi taqatil basyariyati, sesuai dengan kemampuan manusia, wa bihasbi ma taktihil qawaidil arabiyah, dan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh kaidah-kaidah bahasa Arab. Wal gharadu minhu, apa tujuannya tafsir, yaitu ma'rifatu ma'anin nazmi, mengetahui susunan makna. Wa faidatuhu, faidah tafsir yaitu husulul qudrati ala istimbatil ahkam, yaitu kemampuan atau sampai pada kemampuan mengeluarkan atau menemukan hukum-hukum syar'iyah ala wajhi sihhati, dari cara atau dengan cara yang benar. Jadi bisa juga menemukan hukum-hukum Islam tapi dengan cara yang salah. Jadi kalau ilmu tafsir ini caranya pasti benar. Wa maudu'uhu, temanya atau topiknya tentang apa, sasarannya tentang apa, yaitu kalamullah subhanahu, yaitu kalamullah alladzi huwa manba'u kullu hikmatin, yang menjadi sumber semua hikmah, wa ma'danu kulli fadilatin, dan sumber dari keutamaan atau fadilah. Wa ghayatuhu, tujuan tafsir itu untuk apa? Yang pertama, atawassulu ila fahmi ma'anil Qur'an, menjadi perantara sampainya kepada pemahaman makna Quran. Wastimbati hukmihi, dan menemukan hukum-hukum Al-Quran.
liufazi bihi ila sa'adati dunyawiyah wal ukhrawiyah, supaya sukses menempuh kehidupan yang bersifat dunia maupun di akhirat nanti. At-tafsir fit wa ta'wil, membahas tentang tafsir dan ta'wil. Ikhtalafal ulama'u fi tahdidi ma'nahuma, ulama berbeda pendapat tentang batasan makna keduanya. Faqala qaumun, sebagian berkata innahuma bimakna wahidin, ada yang berpendapat bahwa tafsir dan takwil itu satu makna. Wa qala akharun, yang lain berkata at-tafsiru a'ammu minat takwil, tafsir itu lebih umum daripada takwil. Li'annahu yusta'malu fil kutubil ilahiyah wa ghairiha, sebab takwil itu bisa digunakan di kitab-kitab Allah dan juga di selain kitabullah. Wa amma ta'wil fa aksaru ma yusta'malu fil kutubil ilahiyah. Kebaliknya, kalau tafsir itu biasanya digunakan untuk ya kitab suci juga selain kitab suci, sementara takwil itu mayoritas hanya digunakan untuk kitab suci. Jadi tafsir lebih umum daripada takwil. Taqulu fasaratul kalimah al-waradah fi baiti syi'ri, ini contohnya, aku menafsirkan kata atau kata yang ada di bait syair. Wala taqulu awaltu dzalik, tapi tidak ada orang yang bilang aku mentakwil kata yang ada di syair. Wa qalu aksaru ma yusta'malu tafsir fil alfadhi wal mufrad, ada yang bilang kalau tafsir itu digunakan di lafaz dan kosakata. Amma ta'wil fa aksaru ma yusta'malu fil ma'ani wal jumali, kalau ta'wil itu digunakan di pemaknaan dan kalimat atau paragraf. Al-babul awal usul tafsir, bab pertama usul tafsir atau pokok pondasi tafsir. Usul tafsir mabhasun muhimun, usul tafsir ini adalah pembahasan yang penting. Tafarraqat mawdu'atuhu fi muqaddimati ba'dil mufassirin, yang tersebar di tema-temanya di muqaddimah atau pendahuluan banyak mufassir. Wa fi kutubi usulul fikih, dan di kitab-kitab usul fikih. Wa min asyharil ladzina afraduhu minal mutaqaddimin Ibnu Taimiyah, orang yang paling masyhur yang membahas usul tafsir yang pertama kali adalah Ibnu Taimiyah fi risalatin khasatin taba'at bi'unwani muqaddimah fi usul tafsir, yang tertera di kitabnya yang dengan judul khusus yaitu Muqaddimah Usul Tafsir. Wa afraduhu bita'lifi minal mutaakhirin al-alamah Asy-Syaikh Abdul Hamid Al-Farahi min ulama'il Hindi, ada tokoh ulama India yang juga mengarang kitab khusus tentang usul tafsir, namanya At-Takmil fi Usuli Tafsir. Wal bahsu fi usuli tafsir mazala mutasi'an bimazidi minat firasati wa ta'lifi. Jadi pembahasan tentang usul tafsir ini masih ada ruang yang luas untuk dieksplorasi. Jadi wasanal misuhadal mabhas lamsatin tatanawalun nuqat as-salas al-atiyah. Jadi saya akan meringkasnya menjadi 3 hal yang pokok. Yang pertama, al-ulum allati la budda min tahsiliha liyatasanna lana an nufassir al-Qur'an, ilmu yang harus atau wajib dimiliki, jadi sehingga bisa menafsirkan Quran. Itu pertama, ilmu yang wajib. Yang B, asyurut al-wajib, syarat wajib, taufiruha min fil mufassir, syarat wajib yang harus dimiliki seorang mufassir. Yang pertama ilmu, yang kedua syarat wajib, yang ketiga ahammu qawaidi usul tafsir, kaidah usul yang paling penting.
Awalan al-ulum allati yahtaju ilaihal mufassir, ilmu yang paling dibutuhkan oleh mufassir. Yang pertama al-lughah wal istiqaq, ilmu bahasa dan ilmu derivasi kata. Li'annana bil lughati na'rifu ma'anil mufradat, karena kita bisa mengetahui makna kosakata itu dari bahasa. Wa fahma haqaiqil alfadil mufradah, dan paham hakikat dari lafaz-lafaz kosakata tersebut. Yakunu bistiqsa'il ma'ani allati dalat 'alaiha hadhil kalimah fi ayatil Qur'an. Kemudian diteliti maknanya sehingga tahu apa yang ingin ditunjukkan oleh makna tersebut di Al-Qur'an. Ilmu yang kedua yaitu an-nahwu wa sharf, ilmu nahwu dan sharaf atau perubahan struktur kata. Li'annal makna yatawaqqafu fi ahyanin kasiratin ala ma'rifatil i'rab. Kadang makna itu bergantung pada status i'rabnya itu menjadi apa. Wa yaqa'ul ladzina yajhaluna hadainil ilmaini. Kadang banyak orang yang kesulitan terhadap dua ilmu ini. Wa yatasadduna litafsir fi aghlatin syani'atin, sehingga melakukan kesalahan fatal dalam menafsirkan Quran. Ilmu yang ketiga al-adabu, ilmu sastra, wa ulumul balaghah, dan ilmu balaghah. Dua-duanya sama ilmu sastra. Dzalika li anna mura'ata ma yaqtadihi al-i'jaz amrun lazimun fit tafsir. Sebab dalam proses penafsiran kita tetap harus menggali i'jazul Quran, tetap harus menjaga i'jazul Quran yang dari sisi balaghah. Fala budda min isyaratin ila nawahil jamal fani fil ayati wa tahliliha. Maka harus ada referensi untuk atau petunjuk pada aspek-aspek tentang keindahan sastra dalam ayat yang sedang diuraikan. Yang keempat, ulumul Quran. Seorang mufassir harus mengetahui ulumul Quran. Dzalika li anna ma'rifata hadhil ulum min ahammil adawat. Ulumul Quran ini termasuk salah satu ilmu yang menjadi alat pokok, allati la budda minha li amaliyati tafsir, yang wajib diketahui ketika mengerjakan tafsir. Seperti fama'rifatu asbabun nuzul, mengetahui asbabun nuzul tusa'idu kasiran ala fahmil ayat, akan membantu banyak sekali dalam memahami sebuah ayat. Yang pemahaman al-fahmas sahih at-taqiq, pemahaman yang benar dan mendalam. Wa kadzalika ma'rifatul makki wal madani ta'inu fi idraki ma'anil ayat. Mengetahui mana ayat yang makki dan mana ayat yang madani juga akan membantu memahami, mengetahui makna ayat. Wa kadzalika huwal hal fi ma'rifatin nasikh wal mansukh fa innahu laha ahammiyatuhal quswa fi tafsiril ayat. Allati taqarrara hukmaini mukhtalifaini fi mawdu'in wahidin. Jadi juga wajib mengetahui nasikh mansukh, mana kalau ada hukum ketetapan hukum di Al-Qur'an, di ayat Al-Qur'an yang dalam kasus yang sama hukumnya berbeda, harus mengetahui mana yang menjadi nasikh, mana yang mansukh, mana hukumnya yang diberlakukan, mana yang sudah tidak diberlakukan atau sudah tidak menjadi prioritas. Wa kadzalika fal muhkam wal mutasyabih. Demikian juga bab muhkam mutasyabih minal umuril asasiyah fit tafsir, termasuk salah satu ilmu pokok dalam penafsiran. Hatta tatakhallasu min ana'i dukhuli fi matahatil mutasyabih wa linasrifu juhdana wa taqatana fi tafsiril muhkam. Yang kelima, ulumu usuliddin wa tauhid, ilmu tentang akidah. Wa kadzalika li anna hadzal kitabil karim yatadammanu nadratan jadidatan ilal kaunil hayatu ilal kaun wal hayat wal insan mutamassilatan fil aqidatil islamiyah. Jadi karena Quran itu mencakup pandangan yang baru, sudut pandang yang baru tentang konsep alam semesta, konsep kehidupan, konsep manusia yang identik dengan akidah Islam. Jadi harus dibawa, harus punya akidah yang benar.
idraku usuli hadhil aqidah yusaitu musa'adatan tamatan fi syarhil ayatil karimah al-muta'alliqah bidzalik. Sehingga paham terhadap akidah akan membantu ayat-ayat yang sedang membahas tentang akidah. Ilmu usulul fikih yang keenam yaitu ilmu usul fikih. Di annana biwasitah hadzal ilmi nastati'u an na'rifa istinbatil ahkam minan nas. Ilmu ini akan membantu kita untuk mengetahui menemukan hukum-hukum dari teks Al-Quran, wajhal istidlal alal ahkam, dan tujuan berdalil atau kesimpulan, penarikan kesimpulan dari hukum-hukum yang ditemukan. Yang ketujuh, al-hadisun nabawi wal fikhi wasirah. Al-hadisun nabawi wal fikhi wasirah. Jadi paham hadis, paham fikih, dan paham sirah atau sejarah Nabi. Ammal hadis fafihi tafsirun li'adati min ayatil Quran. Kenapa paham hadis? Karena banyak sekali hadis yang sudah menjelaskan ayat Quran. Idza kanat muhimmatun Nabil sallallahu alaihi wasallam al-aula tibyanu ma nazala ilaihi, ya, karena Nabi itu lebih utama menjadi orang yang menjelaskan Quran, apa yang turun kepadanya. Jadi kalau sudah ada penjelasan dari Nabi, yaitu yang kita ambil. Wa fihi tafsilun lil mujmal wa bayanun lil mubham, sehingga menjadi penjelasan mana yang global, menjelaskan mana yang masih mubham atau terselubung, yang masih samar. Wa amal fiqhul islami, adapun fikih, ilmu fikih itu fa innahu yu'aridul ahkam islamiyah allati dzakaraha al-Qur'an mabubatan majmu'atan. Di fikih itu akan menampakkan hukum-hukum Islam secara detail, di mana di Quran hanya disebutkan secara global. Fa yusa'idu istihdharuha ala tasawwurin daqiqin li ma'ani ayatil Quran, sehingga ketika kita mengetahui fikih, kita bisa mengetahui sebenarnya makna yang dikandung ayat Quran yang kelihatannya global itu terlihat makna mendalamnya. Yang terakhir, ulumul ukhra, ilmu-ilmu yang lain, yaitu kal ulumil ijtimaiyah atau ilmu sosial, wal aqliyah, ilmu logika, wal kauniyah, ilmu IPA, wa ma yatasilu bi thaqafah, termasuk ilmu tentang peradaban, al-amah, masyarakat umum, peradaban masyarakat. Kemudian fatarikh wal jugrafiyah, ilmu sejarah, geografi, wal ijtimai, wa ilmu nafsi, ilmu psikologi dan falak misalnya. Wa kullu hadhil ulum mimma yusa'idu ala tafsiril Quran tafsiran yattasilu bi hayatin nas. Itu ilmu-ilmu yang akan membantu dalam menafsirkan Al-Quran tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Sanian, asyurut allati yashtarituhal ulama fit mufassir, yaitu beberapa syarat yang dibuat oleh para ulama bagi seorang yang mau menjadi mufassir. Wa nastati'u an naqsimaha ila salasati aqsamin. Kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, syurutun ilmiyah, syarat ilmiah. Yang kedua, syurutun akliyah, syarat akal. Yang ketiga, syurutun diniyah wa khulqiyah, syarat agama dan moral atau etika. Yang pertama, syurutun ilmiyah, syarat ilmiah. Seorang mufassir itu harus mempunyai tatalah khasu bi itqanil mufassiri qadran jayidan minal ulumi allati dzukirat anifan, ya. Secara ilmiah, mufassir harus menguasai ilmu-ilmu yang sudah disebutkan tadi, ya, menjadi itu harus syarat dikuasai. Yang kedua, syarat akal. Wahya ayakun al-mufassirun mauhuban dza qadratin aqliyatin mumtaz. Yang namanya mufassir harus punya bakat menjadi penafsir dan mempunyai akal yang cerdas. Qawiyal istidlali, kuat dalam mengambil dalil, hasanal istimbati, bagus dalam mengistimbat atau menemukan hukum. Qadiran ala tarjihi, mampu memilih atau tarjih, in ta'aradat al-adilah, ketika ada dalil-dalil yang bertentangan, mampu mentarjih. Arifan ihtilaf al-aqwali, mengetahui perbedaan-perbedaan pendapat, ala haqiqatihi, terhadap kebenarannya, yang asalnya seperti apa. Yang ketiga, syarat agama dan akhlak.
Wahia ayakuna sahihal akidah. Pertama, akidahnya harus benar. Mu'addiyan lil wajibat. Jadi harus melaksanakan kewajiban-kewajiban agama secara total. Multazimal adabi wal akhlaqil islamiyah, selalu melaksanakan atau beretika sesuai etika Islam. Allati da'a ilaihal Islam wa ayyakuna muharraran. Kalau bahasa orang dulu, seorang mufasir harus tidak kena jarh, dia harus udul, harus adil, terpercaya. Jadi dia harus orang-orang yang tidak mengikuti hawa nafsu. Jadi muharraran min sultanil hawa, ya, terbebas dari hawa nafsu, dan syadidul khasyati lillah, orang-orang yang benar takut kepada Allah. Selanjutnya adalah qawaidu usuli tafsir, kaidah-kaidah penafsiran. Dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.